Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya yang tidak dapat beribadah di gedung gereja pada Minggu Pentakosta ini, terimalah salam dari kami seluruh Parhalado. Selamat hari Minggu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah. Kita berdoa dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan 3. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu, hai musafir ikutlah ke negeri sejahtera. Bila nanti tamatlah pergumulan dunia, dalam sorga mulia nama kita tertera. Asa kita ditebus, pun dipanggil Roh Kudus. Hai musafir ikutlah ke negeri sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus.
Bukalah mata hati kami dengan roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 dan 2. Sesat, selalu harus merasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut enggan, bila Tuhanku membimbingku di dalam ketentram. Ku perlukan selamat karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malamku tentram. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Demikian bunyinya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 2. Suara-Mu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kehendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Marilah kita merendahkan hati dan pikiran kita untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu.
limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menghapus dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat yang keempat. Turut maksud-Mu, Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Firman Tuhan epistel kebaktian kita pada minggu ini tertulis dalam Galatia pasal yang kelima ayat ke-16 sampai dengan 26. Kita membaca secara responsoria. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1 dan 2. Yang lemah, roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Suka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku. Dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat, Minggu 31 Mei 2020. Majelis Jemaat HKBP Unjung Menteng menyambut dengan sukacita dan mengucapkan selamat hari Minggu, Horas Madihita Saluhutna. Yang pertama, berita duka cita. Pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 telah meninggal dunia Bapak Krisman Nenggolan, umur 59 tahun, meninggalkan istri Ibu Neti Pangaribuan dari Wik Rukem. Acara pemakaman tanggal 26 Mei 2020 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Yang kedua, ulang tahun. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini dari tanggal 25 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Kado firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Keuangan. Persembahan ucapan syukur minggu ini sebesar Rp27.602.000. Rincian terlampir di lembaran warta. Demikian warta jemaat di gereja kita minggu ini. Tuhan memberkati. Datanglah ya sumber rahmat, selarasan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajarlah aku madang indah, kita salai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada Minggu Pentakosta yang tertulis dalam Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai 14. Akan bacakan untuk kita. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, seseorang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 40 hari setelah kebangkitan Yesus dan 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus, Roh Kudus tercurah di Yerusalem sebagai bukti bahwa Allah adalah roh. Allah adalah roh yang hidup dalam setiap orang percaya. Roh Tuhan tercurah di Yerusalem adalah sebagai bukti bahwa Tuhan tetap menyertai bangsanya, menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Sebagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel dan menuntun bangsanya
dari perjalanan keluar dari Mesir ke tanah Kanaan dengan roh Tuhan menuntun mereka dan menyertai mereka selama dalam perjalanan. Ketika siang, roh Tuhan memberikan embun kepada mereka sehingga mereka merasa sejuk. Dan ketika malam, roh Tuhan memberikan, melindungi, menyinari mereka dengan api sehingga mereka hangat dan terang untuk melanjutkan perjalanan mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Tuhan memelihara kehidupan bangsanya. Tuhan menuntun mereka dalam perjalanan, dan Tuhan melengkapi apa yang perlu. Memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan segala apa yang mereka butuhkan, dan mereka dituntun oleh roh Tuhan untuk terhindar dari segala mara bahaya. Tuhan memelihara bangsanya, sekalipun bangsanya kadang bersungut-sungut. Tuhan memelihara bangsanya, sekalipun mereka dengan gampang untuk beralih, tidak mempercayai Allah, bahkan mempercayai lembu yang dicetak dan dibentuk dari emas. Mereka sangat gampang goyah. Mereka sangat gampang untuk meninggalkan Tuhan dan tidak setia kepadanya. Namun, sekalipun bangsa itu kadang bersungut-sungut, sekalipun bangsa itu tidak setia kepada Tuhan, namun roh Tuhan selalu menyertai mereka, memberikan kesadaran kepada mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Karena Tuhan memelihara hidup mereka, dan mereka dengan semangat yang daripada Tuhan memberi tuntunan dan arahan dengan kuasa roh supaya bangsanya mampu melanjutkan perjalanan hidup mereka sampai ke tanah yang telah dijanjikan kepada mereka. Bapak dan ibu-ibu saudara kekasih, sekalipun bangsa Israel tergolong orang yang keras kepala dan tidak setia kepada Tuhan, namun Tuhan tetap mengasihi mereka sampai mereka dibuang ke Babel karena kenakalan, kejahatan, dan perilaku mereka yang tidak setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa yang lain untuk memperbudak bangsa itu. Mereka terbuang bukan berarti supaya mereka lenyap. Mereka dibuang bukan berarti supaya mereka hancur. Tetapi Tuhan membuang ataupun memberikan kesempatan untuk dibuang di Babel adalah dengan tujuan supaya mereka berubah, supaya setia kepada Tuhan, supaya mereka meninggalkan kejahatan-kejahatan dan kenakalan-kenakalan mereka, supaya mereka mau dituntun oleh roh untuk kembali kepada Tuhan. Kuasa roh Tuhan memampukan mereka untuk bisa keluar dari perbudakan Babel. Bukan karena usaha mereka, bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kemampuan mereka dan tentara mereka yang lengkap dan persenjataan yang lengkap, sehingga mampu bisa mereka keluar dari penjajahan ataupun perbudakan itu. Namun kuasa roh Tuhanlah. Kuasa roh Tuhanlah yang membebaskan mereka dari perbudakan itu. Bukan karena kekuatan mereka,
Tetapi Roh Tuhan menuntun, Roh Tuhan menyertai mereka, Roh Tuhan memberikan kepada mereka kesadaran, Roh Tuhan mengarahkan mereka ke jalan yang benar supaya mereka bisa mengenal dan menyadari segala apa yang telah mereka perbuat sebagai bangsa pilihan Allah. Saudara kekasih, karena bukan kehancuran yang Tuhan rencanakan di dalam pembuangan yang mereka alami, tetapi mereka diharapkan kembali menjadi bangsa yang setia kepada Tuhan. Roh Tuhan mengetuk pintu hati mereka. Roh Tuhan menyadarkan mereka kesadaran akan sikap-sikap mereka yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, yang diinginkan oleh Roh Tuhan supaya mereka sadar, mereka menyesali perbuatan-perbuatan mereka dan mereka kembali mencari Tuhan. Mereka kembali mencari Tuhan ketika mereka berada dalam pembuangan. Ketika mereka berada dalam penderitaan, lalu hati mereka kembali untuk mencari Tuhan dan mengingat Tuhan. Di mana dalam ayat 11 dikatakan, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mata mereka, membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam kembali. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Di manakah Tuhan yang selalu melihara hidup Musa, yang selalu memimpin mereka ke jalan yang benar, yang melintasi laut yang begitu luas? Di manakah dia yang berkuasa sehingga kita tidak bisa dikembalikan dari pembuangan ini untuk kembali ke Yerusalem? Mereka menyeru-nyerukan Tuhan. Dengan kesadaran itu Tuhan tergerak menolong mereka untuk mengembalikan mereka keluar dari Babel ke Yerusalem. Dalam pembuangan di Babel, mereka menyadari semua kekurangan mereka dan menyadari Tuhan penuh kasih. Tuhan tidak membiarkan mereka di dalam kesalahan mereka. Tuhan mengembalikan mereka ke jalan yang benar dan menginginkan supaya mereka bertobat. Tuhan menginginkan supaya mereka bertobat. Tuhan menginginkan supaya mereka kembali mengenal kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan menginginkan supaya mereka menyadari kekuasaan Roh Kudus yang menuntun mereka. Roh Kudus memperkenalkan kekurangan bangsa Israel yang dalam pembuangan itu. Dan Roh Kudus setiap saat memperkenalkan kekurangan kita terhadap Tuhan. Kadang kita berjalan seolah-olah tidak peduli dengan hukum Tuhan, kita berjalan sesuai dengan keinginan hati kita. Kadang kita jauh dari kehendak Tuhan. Ketika kita jauh dari kehendaknya, namun Tuhan selalu menyentuh hati kita. Roh Kudus terbukti menyadarkan orang-orang percaya. Roh Kudus memberikan anugerah kepada kita manusia supaya kita selalu di dalam arahannya, supaya kita di dalam tuntunannya. Tetapi kita terkadang tidak mau diarahkan oleh Roh Kudus.
Kita kadang tidak mau untuk mendengar suara Roh Kudus yang menggerakkan dan menuntun hati kita ke jalan yang benar, sebagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel itu sampai kepada tanah Kanaan, dan juga dalam segala pergumulannya, di dalam segala kenakalan, perbuatan-perbuatan kita yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sebenarnya Roh Kudus mengarahkan kita, menuntun kita kepada jalan yang dikehendakinya. Tetapi terkadang karena kepentingan sesaat, karena kepentingan daging, keinginan-keinginan daging kita ini, kadang kita menolak suara Roh Kudus yang menuntun kita ke jalan kebenaran. Kita menginginkan menjalani hidup ini sesuai dengan hati kita, tanpa kita pedulikan terkadang suara-suara yang diarahkan oleh Tuhan kepada kita supaya kita kembali ke jalan yang benar. Bapak-bapak dan saudara kekasih, dari awal, dari perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, dan juga dalam perjalanan mereka dibuang, Tuhan selalu mengarahkan mereka supaya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetapi mereka tidak peduli karena kenikmatan dunia, karena segala-galanya yang mereka inginkan di dunia ini, mereka tidak mendengar tuntunan suara Roh Kudus itu. Kadang demikian kita umat manusia pada zaman sekarang ini, karena kepentingan sesaat, karena keinginan daging, karena keinginan dunia ini, kita terkadang diarahkan tetapi kita tidak peduli. Lalu ketika kita dihukum oleh Tuhan karena kejahatan kita, kadang kita menyesal. Mengapa? Mengapa Tuhan Engkau biarkan aku sehingga aku sesat seperti ini? Mengapa Tuhan Engkau tidak tolong aku supaya aku tidak seperti ini, tidak terbuang seperti ini Tuhan? Kenapa? Timbul kesadaran karena kita telah menerima hukuman itu. Sebenarnya Tuhan tidak menginginkan lebih dahulu kita mengalami hukuman baru menyadari kekurangan kita. Tuhan tidak menginginkan supaya kita lebih dahulu dihukum baru kita kembali ke jalan yang benar. Tuhan menginginkan dari awal kehidupan kita tetap kita selalu mau dituntun oleh firman Tuhan, digerakkan oleh Roh Tuhan supaya kita terhindar dari keinginan-keinginan jahat, keinginan-keinginan iblis, tetapi supaya kita selalu disertai oleh Tuhan, mau diperintah oleh Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Untuk itulah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sesayang kekasih, Roh Tuhan selalu membimbing kita setiap saat, dan Roh Tuhan memberikan talenta kepada kita supaya kita menggunakan talenta yang berbeda-beda itu kepada kita umat manusia, supaya kita saling melengkapi sehingga mulia Tuhan melalui talenta, kesadaran perilaku kita yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan di kehidupan ini, supaya nama Tuhan semakin mulia di dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sesayang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memperingati kedatangan Roh Kudus pada hari ini, mengingat sejarah berdirinya gereja, mengingat sejarah tuntunan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel, dan pada saat ini itu juga Roh Kudus selalu menuntun kita ke jalan yang benar, sehingga diharapkan supaya kita mendengar suara Tuhan, supaya kita semakin merindukan firman Tuhan untuk mengisi hidup kita, supaya semakin kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan selalu datang untuk mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita jalani dengan kesadaran akan pimpinan Roh Kudus untuk membuahkan itu sebagaimana yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 yang telah kita bacakan tadi. Galatia 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah-buah roh ialah
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kiranya hidup kita ini dengan kuasa dan tuntunan Roh Kudus dapat membuahkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Kau mengingatkan kami Tuhan akan kuasa Roh Kudus yang menuntun kami ke jalan kebenaran. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya kami tidak mementingkan kepentingan kami sendiri, supaya kami tidak melakukan apa yang kami inginkan sendiri Tuhan di dalam kehidupan kami ini, tetapi supaya kami berpatokan kepada firman-Mu, supaya kami selalu menerima tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat berbuah kasih, perdamaian, kesetiaan yang daripada Tuhan untuk kami jalani dalam kehidupan kami ini. Sertailah seluruh jemaat-Mu Tuhan, sekalipun kami tidak bisa bersekutu sebagaimana biasa di dalam perayaan-perayaan Pentakosta yang begitu besar ini, tetapi tidak mengurangi arti daripada Roh Kudus-Mu memimpin kami Tuhan. Tetap kami bersatu dalam iman, dan tetap kami bersatu melakukan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan, sehingga kami dengan waktu yang tidak lama lagi Tuhan, kami dapat saling berjumpa, saling bersalaman, saling berkasih-kasihan Tuhan di dalam ibadah kami di tempat ini. Tuhan, kami hanya berseru kepada Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Dalam kehidupan kami ini Engkaulah yang selalu menuntun hidup kami. Amin. Kita puji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 724 dimulai dari ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Diai madiho ake manang ikikon memuji pasangapo, memuji pasangapo. Tangaki diho mai mangulakon nolongi doho tangaoki sai hobar tulomi, sai hobar tulomi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah dengan penuh keyakinan. Kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah dengan pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegarkan hati supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati dan hiburkanlah orang-orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggalkanlah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada kehidupan yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di dalam kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tetapi daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Lagi persiapan. Seperti Tuhan berbicara dengan Tuhan, baik acara kami kelayanan hidup hari ini oleh Tuhan. Dia mengataminya oleh Tuhan dengan kata kami lebih berpatu di dalam jaga atau bisa Tuhan. Rompi SD 04 ambil. Foto bebas. Lagi deh, ambil. Lagi bebas. Lu selfie ya Bang ya? Ada. Selfie matang anjir. Ada dia lagi. Sponsor face dari Supadoit. Sponsor. Nanya mau pendeta ada. Rompinya bisa dimakan itu? Hah? Rompinya bisa. Besok beda lagi. Oh, jangan tadi rompi kita tiap minggu beda. Oh gitu. Kita punya modal. Dari mana? Supadoit. Supadoit. Lord, you are good.